Jamil ada di belakang. Nama saya Indah Kartika Murni, Anda bisa panggil saya Indah atau Ita ya. Saya akan bicara tentang penyakit yang mungkin agak berbeda sedikit ya dari block fever ini. Tapi biasanya dia akan datang dengan gejala demam. Jadi ada yang namanya acute rheumatic fever, kemudian ada rheumatic heart disease, dan juga penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan demam tapi terkait dengan permasalahan kardiak. Jadi saya dokter anak, subspesialisnya kardiologi. Ada beberapa hal yang nanti akan saya kemukakan ya di sini, tapi yang paling banyak adalah terkait yang namanya penyakit jantung rematik. Mungkin nanti ini yang akan banyak keluar ya kalau Anda ujian, jadi di topik yang penyakit jantung rematik dan juga rheumatic heart disease. Yang lain mungkin nggak terlalu banyak. Ini orangnya berapa ya harusnya? Penuh atau enggak? Enggak memang ya. Ya maksudnya kalau nanti perlu menunggu saya akan bicara yang di bawah dulu baru nanti ke atas. Tapi kalau Anda sudah banyak yang datang saya mulai dari atas. Oke. Jadi ini tentang penyakit yang namanya demam rematik akut. Jadi demam rematik akut itu sebenarnya bukan penyakit infeksi, tapi dia adalah penyakit autoimun. Tetapi diawali akibat dari infeksi Streptococcus grup A. Ya. Jadi ini adalah penyakit yang awalnya karena terinfeksi kuman Streptococcus grup A, kemudian terjadi reaksi autoimun sehingga menyebabkan permasalahan demam rematik akut. Biasanya ini mengenai banyak organ ya, termasuk otak, kemudian sendi dan juga mungkin kulit dan juga jaringan subkutan, dan juga yang paling sering adalah terkena di masalahnya di jantung. Untuk yang kelainan yang lain di organ lain dia akan bisa self-limiting, jadi dia bisa sembuh sendiri. Tetapi kalau untuk yang jantung biasanya dia akan menimbulkan sequel, jadi biasanya dia tidak akan sembuh. Ini penting ya, karena ini nanti soalnya keluar nih Streptococcus grup A, jadi gampang. Mungkin Anda bisa belajar juga ingat. Kemudian biasanya dia akan lebih sering mengenai, terutama dia masalahnya di jantung. Nah ini penyakit demam rematik akut itu tidak terjadi pada semua orang yang setelah terkena infeksi Streptococcus grup A tadi, tapi dia hanya terkena pada orang-orang yang rentan secara genetik. Jadi orang-orang yang susceptible ini ya, genetically susceptible ini, dia akan mempunyai protein yang mirip antigen Streptococcus di katup jantung, di katup mitral terutama. Jadi di katup mitralnya dia akan mempunyai protein, yaitu protein M yang mirip antigen Streptococcus di katup jantung. Nah nanti kalau anak itu terkena infeksi Streptococcus tadi, maka akan dia kemasukan antigen Streptococcus, maka akan terbentuk antibodi. Nah nanti pada orang-orang yang rentan secara genetik ini, antibodinya tadi yang bersirkulasi di badan dia akan menempel di katup mitral. Karena di katup mitral itu ada protein M yang mirip antigen Streptococcus. Kemudian terjadi reaksi antigen antibodi di katup mitral sehingga katup mitralnya terjadi penebalan, sehingga akan terjadi yang namanya regurgitasi katup mitral. Jadi ini merupakan episode pertama dari demam rematik akut. Nah pada orang yang rentan secara genetik tadi, kalau dia terkena infeksi Streptococcus lagi, maka dia akan terbentuk antibodi lagi Streptococcus dan menempel lagi di katup mitralnya, maka katup mitralnya terjadi reaksi antigen antibodi berulang yang semakin menebal, maka nanti akan terjadi demam rematik akut berulang sehingga terjadi lama-lama akan terjadi yang namanya rheumatic heart disease. Jadi itu mekanismenya. Kalau dilihat ini sepertinya suatu mekanisme hipersensitivitas atau autoimun yang mekanismenya hypersensitivity type 2 ya, tipe kedua. Nah ini diawali dari biasanya sering infeksi Streptococcus itu mengenai yang paling sering faringitis ya, infeksi saluran napas akut bagian atas, atau bisa juga di kulit. Tapi yang paling sering kalau berhubungan dengan demam rematik akut adalah infeksi Streptococcus yang faringitis ya. Kemudian nanti dia pada orang yang rentan secara genetik karena dia punya protein M yang mirip antigen Streptococcus di katup jantungnya, maka nanti dia akan terbentuk antibodi. Antibodinya nanti menempel di katup ini sehingga terbentuk reaksi antigen antibodi.
Selain menempel di katup ini, antibodinya dia juga akan mengenai ganglia basalis di otak, kemudian mengenai di sendi dan di tempat-tempat lain, sehingga nanti akan menjadikan gejala dari demam rematik akut. Nah, yang namanya penyakit jantung rematik itu adalah karena sekuel atau kerusakan permanen akibat dari penyakit demam rematik akut. Jadi kalau dia mengenai jantungnya, menyebabkan kerusakan yang permanen, maka ini disebut sebagai rematikadisis. Dan biasanya pada orang-orang dengan demam rematik akut, sekitar 50% dia akan berkembang menjadi penyakit jantung rematik atau rematikadisis. Nah, penyakit jantung rematik ini biasanya dia yang paling terkena adalah katup jantung. Dan katup yang paling sering itu adalah yang terkena adalah katup mitral. Ini nanti juga keluar ya. Jadi katup mitral ini merupakan katup yang paling sering terkena pada anak-anak dengan penyakit jantung rematik. Dan biasanya nanti juga bisa mengenai katup-katup yang lain ya. Selain itu katup aorta, kemudian nanti kalau terjadi suatu mitral regurgitasi yang berat karena gangguan katup mitral tadi, karena ada penebalan di katup mitral, terjadi regurgitasi katup mitral. Regurgitasi katup mitral, Anda bayangkan katup mitral itu kan ada di antara atrium kiri menuju ke ventricle kiri. Jadi kalau ada regurgitasi katup mitral, darahnya harusnya mengalir dari atrium kiri ke ventricle kiri, dia akan regurgitasi balik lagi ke atrium kiri. Kemudian nanti akan balik lagi ke vena pulmonalis atau ke paru, sehingga akan terjadi lung overload ya. Kemudian dia juga nanti akan terjadi balik lagi darahnya ke jantung sebelah kanan, sehingga nanti akan terjadi yang namanya pulmonary regurgitation juga, dan juga terjadi tricuspid regurgitation selanjutnya. Nah, anak-anak yang terkena penyakit jantung rematik ini dalam waktu yang lama, nanti selain terjadi mitral regurgitasi, pada waktu masa dewasa dia akan terjadi mitral stenosis. Dan kemudian nanti diakhiri dengan biasanya kematian atau diakhiri dengan stroke atau misalnya gagal jantung yang sangat berat. Nah, biasanya pada kondisi-kondisi yang terjadi pemberatan dari gejala ini, nanti dia akan membutuhkan operasi jantung. Jadi operasinya tidak hanya memperbaiki katup mitralnya, tapi nanti harus mengganti katup mitral. Kalau katup mitralnya diganti, maka anak-anak ini harus nanti minum antikoagulan seumur hidup. Jadi kadang-kadang berisiko pada orang-orang perempuan ya, karena nanti akan menjadi sulit hamil juga. Nah, sebenarnya penyakit jantung rematik ini atau demam rematik akut itu kejadiannya cukup tinggi, tapi dia agak neglected karena kejadiannya terjadi pada anak usia remaja. Kebanyakan kalau Anda dikasih kuliah, kebanyakan yang permasalahannya menimbulkan kematian atau kecacatan itu kan penyakit-penyakit pada anak-anak balita. Nah, demam rematik akut ini biasanya tidak mengenai balita, tetapi mengenai anak usia sekolah. Jadi umur 5-15 tahun, dan biasanya terjadi gangguan yang sangat berat nanti setelah dewasa dan kematiannya di dewasa. Sebenarnya kematiannya sangat tinggi, melebihi kematian dari meningitis ataupun diare, tetapi karena kematiannya di dewasa maka kadang-kadang merupakan penyakit yang tidak terlalu banyak dikenal pada masa anak. Jadi penyebabnya adalah Streptococcus pyogenes atau Streptococcus grup A. Jadi sebenarnya infeksi saluran pernapasan akut bagian atas itu kebanyakan penyebabnya adalah virus. 70% adalah virus ya. 30% dia disebabkan oleh bakteri. Nah, dari yang bakteri ini, Streptococcus grup A itu hanya memberikan kontribusi kira-kira 20% dari seluruh penyebab bakteri. Tapi Streptococcus grup A ini kalau tidak diobati secara sempurna, maka nanti akan menyebabkan tadi demam rematik akut dan penyakit jantung rematik. Sebenarnya kalau namanya varingitis virus pasti dia akan self-limiting. Jadi tidak diobati pun tidak apa-apa sembuh sendiri. Demikian juga bakteri yang lain selain Streptococcus, karena dia akan bersifat juga self-limiting. Nah, sehingga kita kalau jadi dokter umum, maka Anda harus bisa melihat ya, menentukan gejala dan tanda, membedakan manakah ini apakah varingitis Streptococcus atau bukan. Karena hanya varingitis Streptococcus ini yang karena grup A yang dia seharusnya diberikan antibiotik. Tapi yang varingitis yang lain, entah itu bakteri yang lain, dia bisa self-limiting ya. Nah, kalau yang varingitis Streptococcus ini gejalanya sangat bisa dikenali. Biasanya anaknya akan ada nyeri tenggorokan atau sore throat, tetapi dia tidak batuk. Jadi dia radang tenggorokan, sakit telan, tetapi dia tidak batuk. Ini merupakan tanda khas untuk varingitis Streptococcus. Jadi dia tidak batuk, tapi nyeri tenggorokan. Demam sulit dibedakan dengan infeksi virus ya. Kemudian biasanya terjadi di usia-usia sekolah, jadi usia 5-15 tahun. Kemudian nanti kalau Anda lihat di bagian faringnya, dia akan ada peteki, ya, peteki di palatum, kemudian ada detritus.
Nah, kalau Anda ada menemui anak-anak dengan gejala seperti ini ya, ada peteki di palatum, ada detritus, nyeri tenggorokan tapi tidak batuk, usianya 5-15 tahun, maka jangan dilupakan ini adalah faringitis Streptococcus grup A. Nah, kalau anak-anak seperti ini tidak diobati sempurna, maka nanti akan terjadi demam rematik akut 2 minggu sampai 4 minggu kemudian bila dia rentan secara genetik tadi, bila dia punya protein M yang mirip antigen Streptococcus. Permasalahannya kita tidak tahu apakah anak ini rentan secara genetik atau tidak. Jadi pada anak-anak yang terjadi faringitis Streptococcus, maka Anda harus eradikasi sempurna bakterinya. Nah, ini kalau infeksi faringitis virus maka beda sekali. Faringitis virus itu jelas mudah dibedakan karena dia pasti ada batuk, kemudian ada pilek, dan juga mungkin ada konjungtivitis, ada misalnya diarrhea. Mungkin ruamnya sulit dibedakan, tapi yang jelas dia ada batuk yang sangat berbeda dengan faringitis Streptococcus tadi yang dia tidak ada batuk. Nah, apa itu demam rematik akut? Bagaimana cara mendiagnosisnya? Jadi diagnosis dari demam rematik akut biasanya diawali oleh faringitis Streptococcus. Jadi diawali dengan dia nyeri tenggorokan, kemudian tanpa batuk pada usia anak 5-15 tahun, kemudian nanti 2 minggu sampai 4 minggu kemudian dia akan bisa terjadi yang namanya demam rematik akut. Demam rematik akut itu kriteria Jones ini dia akan butuh 2 kriteria mayor ya, atau 1 kriteria mayor dengan 2 kriteria minor. Jadi Anda harus memerlukan 2 kriteria mayor. Kalau tidak ada 2 kriteria mayor, hanya 1 kriteria mayornya, maka nanti Anda harus menambahkan 2 kriteria minor. Ini juga keluar ya ujian. Jadi 2 kriteria mayor atau 1 mayor dengan 2 minor. Nah, nanti ini merupakan demam rematik akut dan kemudian sebelumnya sudah harus ada infeksi Streptococcus sebelumnya, ada buktinya. Nah, ini zaman dulu ya, demam rematik akut atau penyakit jantung rematik itu dia harus ada bukti yang namanya infeksi Streptococcus gitu ya. Sebelumnya tidak harus ada bukti infeksi Streptococcus. Jadi banyak overdiagnosis. Kemudian selanjutnya direvisi harus ada bukti infeksi Streptococcus sehingga kemudian banyak underdiagnosed. Dan sekarang ada yang namanya special consideration. Jadi kalau misalnya nanti ada gejala seperti Korea, jadi ada keterlibatan dari ganglia basalis, maka dia muncul Korea, maka tidak harus ada bukti Streptococcus, antibodi Streptococcus. Ini sudah dianggap sebagai demam rematik akut karena antibodi Streptococcus itu biasanya kan munculnya kira-kira 3-6 bulan setelah pasca infeksi Streptococcus yang pertama, dan biasanya Korea ini muncul kira-kira setelah 6 bulan. Jadi kadang-kadang anti-streptolisin atau antibodi Streptococcusnya sudah mulai turun, baru dia mulai muncul gejala Korea. Jadi kalau muncul ada Korea, tidak harus ada bukti infeksi Streptococcus sebelumnya. Nah ini ya, jadi harus ada 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor disertai 2 kriteria minor. Itu penting ya untuk kita melihat apakah dia ada demam rematik akut. Nah, apa itu kriteria mayor? Kriteria mayor ditandai dengan 5 ya, ada 5. Minimal harus ada 2 kriteria mayor. Jadi kriteria mayor yang paling sering adalah tanda yang namanya karditis. Kemudian ada yang namanya poliartritis, nanti kita terangkan ya. Ada yang namanya Korea, atau ada yang namanya erythema marginatum dan juga nodul subkutan. Ini 5 ini merupakan kriteria mayor. Jadi harus ada 2 kriteria mayor pada anak itu. Kalau tidak ada 2, maka minimal harus ada 1 disertai dengan 2 kriteria minor. Kriteria minor adalah ada demam, kemudian ada namanya poliartralgia. Ya, kalau poliartritis ini pasti ada tanda radang ya. Kalau poliartralgia cuma nyeri ya. Kemudian nanti ada peningkatan reaktan fase akut ya, bisa CRP atau misalnya erythrocyte sedimentation rate ya, atau misalnya KED atau LED itu ya, atau dia mungkin juga kenaikan leukosit atau anemia ya, atau pemanjangan interval dari gelombang PR pada EKG ya. Dan juga disertai ada bukti infeksi Streptococcus sebelumnya. Bisa Anda kalau tidak punya tidak bisa memeriksa antibodi streptolisin O ini ya, ini ASTO itu adalah bukti antibodi dari infeksi Streptococcus. Kalau Anda tidak bisa memeriksa ini, maka Anda bisa tanya apakah dia ada pernah radang tenggorokan, nyeri tenggorok tanpa batuk ya. Nah ini kriteria mayor. Karditis itu adalah inflamasi pada biasanya paling sering bisa di katup atau di otot jantung ya, atau mungkin di perikard. Tapi yang paling sering adalah di katup. Dan katup yang paling sering terkena adalah yang namanya katup mitral tadi ya.
Nah ini biasanya akan menimbulkan gejala gagal jantung, karena tadi Anda ingat kalau katup mitralnya menjadi menebal karena terjadi reaksi antigen antibodi, maka akan terjadi regurgitasi katup mitral, sehingga nanti akan darahnya akan backward balik dari seharusnya menuju ke ventrikel kiri, darahnya kembali lagi ke atrium kiri, kemudian nanti akan balik lagi ke vena pulmonalis, sehingga akan terjadi edema paru, sehingga akan terjadi gagal jantung. Lama-lama bila terjadi terus tidak diatasi, maka akan terjadi darahnya backward balik ke jantung sebelah kanannya, ke paru, kemudian ke jantung kanan. Kemudian nanti akan terjadi kongesti dari vena sistemik, jadi matanya bengkak, JVP-nya meningkat, hepatomegali, edem di kaki gitu ya. Nah ini semua terjadi yang namanya gagal jantung, bisa gagal jantung kiri dan juga gagal jantung kanan atau congestive heart failure. Dan ini biasanya menyebabkan gejala sesak napas tadi ya, edem paru, kemudian gejala bengkak dan edem. Ini biasanya adalah tanda-tanda dari mitral regurgitasi. Dan biasanya nanti Anda bisa mendengarkan kalau mitral regurgitasi, kelainan jantungnya adalah karena mitral letaknya di apex, maka nanti Anda akan mendengar suara bising atau murmur di apex. Dan biasanya murmurnya adalah sistolik ya. Jadi kalau ada murmur sistolik, biasanya anaknya periksa ke Anda normal, tidak ada bunyi jantung yang abnormal. Kemudian suatu saat setelah nyeri tenggorokan, tidak batuk, 2 minggu, 4 minggu kemudian Anda mendengarkan suatu bising yang baru di katup mitral, bising sistolik ya, polisistolik atau pansistolik, maka itu Anda bayangkan bahwa ini adalah ada mitral regurgitasi. Biasanya anaknya bisa datang dengan gejala gagal jantung. Nah kemudian yang namanya poliartritis itu adalah gangguan inflamasinya ada di sendi, biasanya mengenai sendi-sendi besar. Jadi bisa di sendi lutut, kemudian sendi di pergelangan kaki ya. Biasanya nanti unilateral, kemudian ascenderen. Jadi dia biasanya dimulai dari ekstremitas bawah, kemudian bisa naik ke ekstremitas atas, tetapi di sendi-sendi besar. Jadi sendi pergelangan tangan, pergelangan ini ya, pergelangan tangan, kemudian di sini atau di pergelangan kaki, tapi biasanya dari ekstremitas bawah ke ekstremitas atas, kemudian unilateral, pindah-pindah gitu ya, migratory. Jadi nanti yang khas biasanya dia berpindah-pindah, dan biasanya ada gejala kalau yang dia kriteria mayor, jadi dia ada poliartritis. Jadi ada bengkak, swollen, kemudian dia ada merah, kemudian ada rubor, dolor, kalor, dan punctualesa. Jadi dia akan ada kesulitan berjalan. Jadi kalau seperti ini adalah yang namanya poliartritis ya. Tapi kalau nyeri saja dia termasuk poliartralgia, jadi dia termasuk kriteria minor. Tapi kalau ada tanda-tanda radang maka dia masuk kriteria mayor. Kemudian ada juga gejala lain bila ada gangguan di ganglia basalis, terjadi reaksi antigen antibodinya di sana, maka dia akan terjadi yang namanya korea fidendum. Jadi dia terjadi gerakan yang tidak disadari, involuntary movement, tetapi anaknya sadar. Jadi gerakannya seperti menari ya. Kemudian ini biasanya anaknya tidak bisa menghentikan gerakannya ya. Dan ini biasanya terjadi kira-kira paling cepat 3 bulan sampai 6 bulan setelah infeksi streptococcus yang pertama. Nah ini yang namanya erythema marginatum. Jadi erythema marginatum itu biasanya terjadi adalah di daerah punggung, biasanya tidak di daerah wajah. Jadi ini merah-merah di punggungnya, kemudian nanti di pinggir-pinggirnya ada putih-putih nonjol seperti cincin. Kemudian dia tidak gatal, lama-lama nempel gitu ya, seperti digigit ulat tapi dia tidak gatal. Nah kemudian ini yang namanya nodul subkutan, biasanya ada benjolan kira-kira setengah sampai 2 cm dan cepat hilang, tidak nyeri ya. Biasanya kadang-kadang cepat hilang, dan ini sering jarang kita temui pada pasien-pasien. Nah bagaimana manajemennya? Bila kita mendapatkan pasien dengan demam rematik akut atau penyakit jantung rematik, maka yang harus kita lakukan adalah anaknya harus bed rest. Jadi harus total bed rest, dia harus di rumah sakit. Berapa lama tergantung dari keparahan penyakit jantungnya. Kalau tidak ada masalah jantung maka bisa bed rest sekitar 2 minggu, atau kalau ringan ya masalah jantungnya. Tapi kalau berat bisa sampai 6 minggu. Dan harus dilakukan pemeriksaan, termasuk salah satunya adalah kultur swab kalau memungkinkan ya di tenggoroknya. Kemudian bisa diperiksa anti streptolisin O, jadi antibodi streptococcus. Kemudian dilakukan X-ray, EKG, ekokardiografi untuk melihat lesi di katup mitralnya ya. Kemudian juga jangan lupa diberikan antibodi, diberikan antibiotik. Antibiotik ini berguna untuk eradikasi infeksi dan juga untuk mencegah biar tidak terjadi infeksi streptococcus. Karena Anda ingat tadi, pasien-pasien yang dengan genetically susceptible heart tadi, dia punya protein M yang mirip antigen streptococcus di katup mitralnya. Jadi yang paling penting jangan sampai terjadi antibodi
Streptococcus. Jadi dia jangan sampai terkena infeksi Streptococcus, karena nanti kalau terkena infeksi Streptococcus terbentuk antibodi, maka antibodinya nempel di katup jantung. Sehingga anak-anak seperti ini harus dicegah, biasanya akan minum antibiotik atau disuntik antibiotik ini sampai bertahun-tahun. Nah, kemudian obat yang lain bisa diberikan obat untuk mencegah atau menghentikan inflamasinya. Jadi bisa diberikan aspirin atau diberikan steroid. Tapi pemberian aspirin atau steroid ini biasanya, kalau steroid ini diberikan pada karditis yang berat. Jadi kalau yang dia tidak berat ya itu bisa diberikan aspirin. Nah, nanti yang diberikan aspirin dalam waktu lama ini biasanya adalah pada pasien-pasien dengan demam rematik akut atau penyakit jantung rematik. Obat tadi ya, nanti ini juga keluar ya. Biasanya obat yang bisa diberikan selain steroid adalah aspirin ya. Nah, ini kalau di rumah sakit Sarjito kita sering ketemu pasien-pasien dengan late diagnosis dari penyakit jantung rematik ya. Jadi dia biasanya jantungnya ini sudah besar, kemudian terjadi edem paru ya, dan ini biasanya kondisinya berat. Kalau Anda lihat di sini kita lakukan ekokardiografi, ini adalah aorta ya, annulus aorta, kemudian ini adalah left atrium, ini left ventricle. Left atrium dengan aorta itu harusnya sama ukurannya. Jadi kalau ini kira-kira 2 cm, maka ini harusnya left atriumnya 2 cm. Kalau Anda lihat di sini left atriumnya lebih besar 2 kali lipat dari aorta. Ini menggambarkan karena dia ada mitral regurgitasi ya. Nanti kalau kita lihat, dan ini ada penebalan dari katup mitral. Nah, di sini kalau Anda lihat ini ya, karena ada regurgitasi, darah yang harusnya dari atrium kiri ke ventricle kiri dia backward lagi balik ke sini. Sehingga dia menimbulkan kerusakan dari katup mitralnya agak membengkok gini ya. Kemudian penutupannya tidak bagus sehingga mitral regurgitasinya berat, lama-lama semakin menebal karena ada reaksi antigen antibodi, maka terjadi mitral stenosis dan kematiannya di masa dewasa. Jadi kalau Anda lihat ya, mitral regurgitasinya berat, jadi ada yang turbulence, ini adalah dia suatu mitral regurgitation. Kemudian di sini juga lama-lama dia akan terjadi mitral stenosis ya. Dan ini kondisinya biasanya berat. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana pencegahannya. Kalau di luar negeri ini ada yang namanya pencegahan primordial prevention. Jadi pada orang-orang yang rentan secara genetik, dia kalau bisa jangan sampai terjadi pharyngitis streptococcus. Jadi idealnya faktor risiko penyakit infeksi pharyngitis streptococcus adalah bila dia tinggal di daerah yang sangat overcrowded. Jadi contohnya misalnya di pesantren, di dalam satu kamar dia ada 5 orang, lebih dari 5 orang, atau misalnya di barak gitu ya, dia akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi streptococcus. Maka kalau orang-orang dengan high income countries di luar negeri sana, maka mungkin dia akan jarang terjadi infeksi ini ya, karena dia sudah dicegah. Walaupun dia rentan secara genetik pun, maka orang-orang ini mungkin jarang ketemu infeksi streptococcus. Nah, kemudian bila Anda di sini ya, mungkin nanti suatu saat Anda punya pasien terjadi pharyngitis streptococcus grup A dengan gejala nyeri tenggorokan tapi tidak batuk ya, di usia kira-kira 5-15 tahun, maka Anda harus mendiagnosis sebagai infeksi pharyngitis streptococcus. Anak ini harus dilakukan prevention primer secara sempurna. Intinya Anda harus eradikasi, harus hentikan infeksi streptococcusnya secara sempurna. Ini diberikan antibiotik ya. Nanti kita lihat antibiotiknya. Kemudian kalau misalnya anak-anak yang tadi terkena infeksi pharyngitis streptococcus, kemudian 2 minggu, 4 minggu kemudian dia terjadi demam rematik akut dengan kriteria tadi, 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor disertai 2 kriteria minor tadi, dengan sebelumnya ada infeksi streptococcus, maka Anda harus lakukan juga selain mengobati, melakukan primary prevention, memberikan antibiotik untuk streptococcus, Anda harus melanjutkan antibiotiknya untuk mencegah, melakukan secondary prevention, untuk memberikan antibiotik secara reguler selama bertahun-tahun ya. Karena anak-anak seperti ini kalau tidak dilakukan pencegahan sekunder, nanti akan terjadi infeksi streptococcus berulang, maka nanti dia akan lama-lama terjadi demam penyakit jantung rematik akut, penyakit jantung rematik yang berat, sehingga nanti akhirnya akan menuju ke kalau di sini kelihatan ya, dia akan diakhiri menjadi kematian, stroke, infektif endokarditis, gangguan jantung yang berat ya, sehingga berakhir dengan kematian kalau tidak dilakukan tindakan. Nah, komplikasi penyakit jantung rematik macam-macamnya. Jadi di sini bisa atrial fibrilasi, gagal jantung, stroke, infektif endokarditis, dan tentu saja meninggal. Nah, bagaimana pencegahannya biar tidak terjadi seperti itu? Maka dilakukan pemberian antibiotik. Jadi antibiotik ini terbukti dia akan bisa mengurangi risiko terjadi demam rematik akut pada anak-anak yang terjadi infeksi streptococcus.
Jadi tapi menguranginya kira-kira sekitar 70% menurut meta-analisis. Tapi kalau Anda misalnya tidak memberikan antibiotik ini, maka dia rentan secara genetik pasti dia akan terjadi demam rematik akut. Ya. Nah ini jadi kalau ada anak menderita pharyngitis streptococcus maka atau nyeri tenggorok gitu, intinya nyeri tenggorokan tapi dia tidak batuk, maka Anda harus kasih obat antibiotik. Antibiotiknya bisa yang paling bagus Anda berikan secara intramuskuler, yaitu benzathine benzilpenicillin secara intramuskuler, disuntikkan 1 kali suntikan. Dosisnya nanti kalau berat badannya lebih dari 30 kilo Anda berikan 1,2 juta unit ya. Tapi kalau dia kurang dari 30 kilo Anda berikan 600.000 unit. Diberikan 1 kali saja karena dia half life-nya bisa sampai 21 sampai 28 hari. Tapi kalau Anda tidak punya antibiotik ini, maka Anda bisa berikan antibiotik oral. Antibiotik oral harus diberikan adalah penisilin yang golongan pertama, phenoxymethylpenicillin. Diberikan selama 10 hari, tidak boleh kurang. Jadi minimal pemberiannya adalah 10 hari. Nah nanti 10 hari ini dosisnya dia bisa antara 250 sampai 500 mg setiap hari, diberikannya 3 kali sampai 4 kali sehari. Jadi minimal tiap 8 jam diberikan selama 10 hari. Kalau Anda tidak punya obat phenoxymethylpenicillin, maka Anda bisa berikan erythromycin. Jadi menurut penelitian, phenoxymethylpenicillin atau penicillin ini tidak ada yang resisten terhadap kuman streptococcus sampai saat ini. Tetapi kalau Anda berikan amoxicillin itu turunannya penicillin, jadi dia aminopenicillin, dia resistensinya bervariasi. Jadi paling bagus Anda berikan phenoxymethylpenicillin. Kalau Anda tidak ada, maka Anda bisa berikan erythromycin. Nah, kemudian kalau misalnya tadi ternyata anaknya demam rematik akut, setelah Anda berikan terapi tadi, antibiotik misalnya oral selama 10 hari, ya, pemberiannya 3 kali sehari secara oral, atau Anda berikan misalnya pakai IM tadi ya, intramuskuler benzathine benzilpenicillin, maka kemudian kalau dia ternyata ada demam rematik akut, maka Anda harus meneruskan antibiotiknya untuk suatu pencegahan sekunder. Jadi Anda bisa berikan lagi benzathine benzilpenicillin setiap 21 atau 28 hari. Jadi kira-kira setiap bulan harus disuntik dengan dosis yang sama 1 kali. Atau Anda bisa berikan phenoxymethylpenicillin minum setiap hari. Setelah 10 hari tadi yang 3 kali sehari, maka Anda turunkan dosisnya jadi 2 kali sehari saja. Jadi tiap 12 jam ya. Kemudian kalau Anda tidak punya phenoxymethylpenicillin secara oral, maka Anda bisa berikan erythromycin. Berapa lama pemberiannya? Maka kalau dia demam rematik akut tapi tidak ada karditis, jadi tanda mayor tadi kan ada 5, ada karditis, ada poliartritis migrans, ada korea, kemudian dia ada erythema marginatum dan ada nodul subkutan ya. Harus ada 2 kriteria mayor dan atau 1 kriteria mayor disertai 2 kriteria minor. Kalau misalnya kriteria mayornya tidak ada mitral regurgitasi, tetapi Anda menemukan korea dengan artritis, maka itu kan 2 kriteria mayor. Tidak ada bising di jantungnya, tidak ada mitral regurgitasi, maka ini harus mendapatkan antibiotik profilaksis selama 5 tahun atau sampai umur 21 tahun, mana yang lebih lama harus dipilih. Contohnya misalnya ada anak datang di usia 10 tahun, kemudian dia demam rematik akut, ada 2 kriteria mayor, tapi jantungnya normal ya. Ada korea, ada poliartritis migrans, kemudian sebelumnya 4 minggu sebelumnya dia ada nyeri tenggorokan, tidak batuk, maka Anda mendiagnosis sebagai demam rematik akut. Nah nanti Anda berikan obat antibiotik tadi ya, misalnya oral, Anda berikan phenoxymethylpenicillin 10 hari 3 kali sehari, kemudian setelah hari ke-11 Anda turunkan jadi 2 kali sehari. Selama berapa lama? Harus selama 5 tahun atau sampai umur 21 tahun, pilih yang paling lama. Jadi kalau umurnya dia 10 tahun, maka Anda harus memberitahu dia harus minum obat sampai umur 15 tahun atau sampai umur 21 tahun. Pilih yang umur paling lama, jadi dia harus minum obat sampai umur 21 tahun. Atau kalau dia milih disuntik, ya Anda punya suntikan itu lebih efektif, disuntik tiap bulan sampai umur 21 tahun. Nah kemudian kalau dia ada rheumatic fever dengan karditis, tapi karditisnya ringan, setelah follow up kemudian misalnya mitral regurgitation-nya ringan, kemudian dia setelah follow up dia membaik ya, menjadi normal, maka dia harus minum obat atau disuntik sampai 10 tahun atau sampai umur 25 tahun, pilih yang paling lama. Misalkan dia datang ke Anda di umur 17 tahun,
saat itu demam rematik akut, kemudian dengan karditis ringan, kemudian dia membaik, maka dia harus disuntik sampai umur 27 tahun atau sampai umur 25 tahun, pilih yang paling lama. Jadi dia harus disuntik atau minum obat sampai umur 27 tahun. Nah, kalau Anda ketemu pasien seperti pasien saya di Rumah Sakit Sarjito dengan ronsen torak yang besar, anaknya gagal jantung, maka itu pasti dia karditisnya berat, severe. Maka anak-anak seperti ini biasanya dia harus seumur hidup minum obat atau seumur hidup disuntik. Bahkan setelah dia operasi katup jantung pun dia tetap harus disuntik antibiotik setiap bulan atau minum antibiotik seumur hidup. Di menurut WHO kadang-kadang minimal minum sampai umur 40 tahun. Jadi ini yang menimbulkan burden yang berat, sehingga Anda tidak boleh lupa kalau ada anak dengan nyeri tenggorokan tapi tidak batuk, Anda harus atasi secara sempurna, karena kalau tidak nanti anaknya rentan secara genetik, dia akan terjadi demam rematik akut. Permasalahannya tadi, demam rematik akut itu gejalanya tidak terlalu berat. Tapi nanti kalau dia berulang pharyngitis streptococcus, maka nanti dia akan datang dengan penyakit jantung yang berat. Dan biasanya penyakit jantung rematik itu tidak akan pernah membaik. Kalau memberat bisa, tapi tidak akan pernah menjadi ringan dan menjadi normal. Kalau sudah terjadi penyakit jantung rematik, dan kematiannya sangat tinggi ya. Nah, ini topik saya kedua adalah tentang yang namanya kardiomyopati. Jadi kardiomyopati itu biasanya terkena gangguannya di otot jantung. Jadi ada dua jenis, tiga jenis kardiomyopati. Yang pertama kardiomyopati dilatasi ya. Kemudian ada yang namanya kardiomyopati hipertrofi dan juga kardiomyopati yang restriktifnya paling jarang ya. Yang paling sering kardiomyopati dilatasi. Jadi dilated kardiomyopati ini adalah gangguan dari fungsi jantung. Akibat awalnya dia ada myokarditis. Jadi pertamanya infeksi di otot jantung. Dan biasanya 50% atau 60% ini penyebabnya adalah virus. Ini juga ujiannya keluar ya soalnya. Jadi dia penyebab yang paling sering dari kardiomyopati dilatasi itu adalah infeksi virus. Infeksi virus ini virusnya macam-macam, bisa hanya karena gondongan, jadi karena parvovirus, atau misalnya karena enterovirus, atau misalnya karena penyakit tangan kaki mulut, atau misalnya virus dengue, demam berdarah, atau misalnya virus hepatitis, atau yang paling sering yang kemarin lagi sering adalah infeksi SARS-CoV-2 ya. Setelah infeksi virus-virus itu, kemudian 2 minggu sampai 4 minggu kemudian anaknya ada gejala gagal jantung. Jadi kalau ada gangguan myokarditis, yang paling terkena biasanya adalah fungsi jantungnya nanti jadi bermasalah, miokardnya bermasalah, terjadi inflamasi sehingga nanti akan menyebabkan fungsi jantungnya menurun. Anda bayangkan kalau fungsi jantung menurun, padahal jantung itu gunanya kan harus mengeluarkan atau mengejeksikan darah ya. Setiap kali satu kali kontraksi namanya stroke volume, kalau dikalikan 60 detik berarti kan dia menjadi cardiac output. Jadi kalau Anda bayangkan setiap kali kontraksi dia tidak terlalu kuat mengeluarkan stroke volume-nya, maka akan ada sisa kan systolic volume-nya di ventricle kiri. Pasti darahnya itu akan backward juga ke atrium kiri, kemudian ke paru-paru. Gejalanya hampir mirip sama dengan mitral regurgitasi penyakit jantung rematik tadi ya. Kemudian nanti lama-lama akan hipertensi pulmoner juga karena lung overflow, backward darah balik ke paru. Kemudian nanti lama-lama jantung di kanannya pun akan membesar karena darahnya balik ke jantung kanan. Kemudian akan kongesti di vena sistemik juga akan bengkak anaknya. Jadi gejalanya hampir mirip-mirip, tapi diawali dengan pasca infeksi virus yang biasanya virus-virus ringan, self-limiting, kemudian 2 minggu, 4 minggu lagi terjadi seperti ini. Myokarditis yang sangat berat nanti akan berakhir menjadi dilated cardiomyopathy. Nah, kalau penyakit-penyakit kardiomyopati hipertrofi biasanya terjadi pada atlet ya, kadang-kadang, atau pada anak-anak bayi yang ibunya terjadi pada waktu kehamilan dia terjadi diabetes. Jadi diabetes pregestasional atau gestasional diabetes, nanti dia anaknya akan bisa terjadi hipertrofi kardiomyopati ya. Kemudian ada yang namanya restriktif kardiomyopati, ini biasanya genetik ya, jarang, tetapi biasanya akan terjadi gejala nanti perutnya akan membesar seperti asitas itu ya. Kalau kita lihat ini jantung normal biasanya dia balance ventricle-nya dan juga atriumnya balance, jadi ada balance 4 chambers. Kalau dia ada 4 chambers ya, di sini balance semua harusnya ukurannya. Jadi ini atrium kanan, ventricle kanan, atrium kiri, ventricle kiri, ukurannya balance. Nah, kalau dilated cardiomyopati dia juga akan balance tapi semuanya besar. Awal-awal dia yang besar adalah jantung kirinya, ventricle kiri, atrium kiri, kemudian lama-lama juga besar semua. Nah, kalau ini dilated hipertrofi kardiomyopati, ini biasanya dia ruangannya, kavumnya kecil ya, normal, tetapi ototnya yang dia tebal.
Nah kalau restriktif kardiomiopati, ventrikelnya itu sebenarnya normal, tapi atriumnya yang besar sekali karena gangguan diastolik, maka nanti seperti es krim cone. Jadi biasanya gangguannya adalah akan terjadi gagal jantung yang kanan yang berat, jadi terjadi asitas yang berat. Nah ini intinya semuanya itu akan menimbulkan gejala mirip tadi sama seperti mitral regurgitasi, karena ada sebagian darah yang dia selalu tersisa pada saat sistolik, maka nanti akan backward darah, akan terjadi pulmonary venous congestion, jadi terjadi edem paru, terjadi gagal jantung kiri, gejalanya pasti batuk. Kalau batuk dia orang normal batuk infeksi virus ya, faringitis virus itu kan batuknya normalnya seminggu 2 minggu. Kalau anak-anak seperti ini nanti batuknya akan lama lebih dari 2 minggu, kemudian dia akan sesak napas, tachypnea disertai dengan usaha napas meningkat, ada ortopnea lama-lama ya, kemudian ada wheezing juga akibat edem paru. Nanti kalau makin lama terjadi hipertensi paru dan kemudian terjadi kongesti dari vena sistemik karena jantung kanannya akan tekanannya meningkat ya, sehingga terjadi hepatomegali. Kemudian kalau laki-laki skrotumnya edem, tungkainya edem ya. Kalau di ekstremitas superior vena cavanya kongesti, maka akan ada matanya bengkak, ada JVP-nya meningkat. Nah kompensasinya pasti nanti akan terjadi takikardi ya, kardiomegali. Dan gejala-gejalanya karena nanti di jantung itu akan mengalami kompensasi, dia stroke volume yang berkurang, kemudian cardiac outputnya lama-lama berkurang, maka nanti aorta kan akan mengeluarkan darah ke seluruh tubuh ya, maka nanti akan ada perfusi yang berkurang di seluruh tubuh. Gejalanya perfusi yang berkurang pertama biasanya kalau Anda lihat karena aorta itu cabangnya ke koroner, ke miokard, maka akan ada terjadi nyeri dada pada anak yang sudah bisa bilang nyeri dada. Jadi kemudian di otaknya ya, karena aorta ascendens bukan ke carotis communis ke otak, maka kalau ada perfusi ke otak berkurang, maka nanti anaknya akan menjadi pusing, pingsan, kadang kejang ya, ke subclavia kanan, subclavia kiri. Kalau kulit dia nanti bisa dievaluasi perfusinya berkurang, kelami, capillary refill time-nya meningkat, kemudian tekanan darahnya berkurang ya. Nanti kalau ke paru-paru, jika aorta descendant ke paru-paru, maka nanti paru-parunya perfusinya berkurang, dia akan menjadi sesak napas, napasnya cepat. Ke gastrointestinal berkurang, dia akan mual muntah ya gejalanya. Kemudian ke ginjal berkurang, dia akan urin outputnya berkurang. Jadi tidak setiap urin output turun nanti Anda harus berikan cairan. Pada kondisi-kondisi seperti ini kalau Anda berikan cairan yang berlebih, pasti anaknya akan makin sesak napas ya. Nah treatmentnya pasti atasi underlying disease-nya. Cuman permasalahannya underlying disease kalau pada pasien-pasien miokarditis atau kardiomyopati itu kan sudah terlewat. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu mengatasi underlying disease-nya kalau itu pasca infeksi virus karena sudah kelewat. Yang paling penting adalah Anda atasi gagal jantungnya. Ya, kalau di luar negeri kadang-kadang kalau gagal jantungnya tidak membaik, maka nanti biasanya bisa diberikan dilakukan transplantasi jantung. Tapi kalau di kita paling berakhir dengan pemberian obat-obat inotropik ya, pemberian penguat jantung dan juga pemberian obat-obat seperti diuretics atau dia ACE inhibitor. Nah kemudian yang lainnya itu adalah infektif endokarditis. Jadi ini merupakan infeksi juga yang bisa mengenai jantung, tapi di endokardnya. Dan ini merupakan salah satu infeksi yang serius ya, yang cukup berat. Biasanya disebabkan juga oleh Streptococcus, tapi bukan Streptococcus A. Atau dia Staphylococcus atau Enterococcus. Dan biasanya sering juga disebabkan oleh kuman-kuman yang normal, flora normal di daerah mulut dan juga di daerah kulit ya. Nah ini biasanya terjadi kolonisasi ya, kolonisasi atau invasi di katup jantung atau mungkin di endokard. Biasanya terjadi pada anak-anak dengan misalnya penyakit jantung bawaan ya, ada turbulens di katup jantungnya, atau tadi penyakit jantung rematik ada mitral regurgitasi. Biasanya terjadi bila hygiene mulutnya misalnya tidak terlalu bagus, ada karies atau ada pulpinitis ya, atau misalnya dia ada otitis media atau misalnya ada infeksi kulit, maka nanti akan terjadi invasi kuman ke jantung ya, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya vegetasi. Jadi di situ di jantungnya akan terjadi kumpulan dari kuman, kemudian bisa juga fibrin, trombosis ya. Di situ ada trombosit, kemudian juga ada debris-debris ya, dan organisme kuman itu maka dia akan menimbulkan masalah. Nah biasanya bentuknya seperti ini ya. Jadi dia akan terjadi vegetasi kalau kita lihat dari ekokardiografi. Jadi ada seperti massa gitu, biasanya di katup jantungnya. Anda bayangkan kalau ini di katup jantung, misalnya di katup aorta atau katup mitral ada seperti ini. Padahal ini kumpulan kuman dan juga debris, fibrin macam-macam.
Nanti kalau katup selalu bergerak, maka biasanya akan terjadi emboli. Jadi nanti akan copot sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian nanti kalau di aorta, maka dia akan copot bisa menuju ke koroner sehingga akan terjadi ischemic heart disease gitu ya. Kemudian kalau copotnya di daerah nanti akan kena di daerah limb, maka dia akan terjadi acute limb injury. Kemudian di ginjal, maka dia akan terjadi stenosis dari ginjal. Di otak nanti dia akan terjadi stroke. Jadi begini, ini komplikasinya jadi banyak ya. Nah ini gejalanya, biasanya gejala dan tandanya diagnosisnya adalah menggunakan Duke kriteria. Jadi ada kriteria mayor juga, ada kriteria minor, tapi yang paling penting harus ada demam. Dan demamnya biasanya kalau infeksi virus kan demamnya 1-4 hari. Kira-kira 1-5 hari, nggak akan lebih dari seminggu itu infeksi virus. Kalau infeksi bakteri biasa, biasanya seminggu lebih. Tapi kalau infeksi endokarditis, biasanya demamnya prolong, lebih dari 2 minggu. Dan kemudian biasanya harus disertai bukti ada kultur atau biakan kuman yang positif ya, disertai dengan ada kuman yang menyebabkan infeksi endokarditis tadi. Ini penting ya, keluar. Jadi nanti dia ada bukti infeksi dengan kuman yang tertentu gitu ya dari kultur. Dan biasanya disertai dengan demam. Dan dia ada gejala-gejala yang lain karena gejala-gejala tadi ya, ada vaskulitis karena jadi ada vegetasinya tadi copot ke tempat-tempat banyak ya, maka dia bisa gangguan vaskuler, kemudian gangguan imunologis, gangguan di tempat-tempat lain ya. Jadi dia akan menyebabkan gejala-gejala di ginjal, gejala-gejala di mana-mana, splenomegali, anemia, semuanya akan muncul gejala seperti infeksi sistemik yang berat. Kadang-kadang di ujung-ujung tangan ya, ujung-ujung kuku, ujung-ujung tangan dia bisa akan muncul seperti ini ya, di ujung-ujung jari. Jadi dia akan terjadi hemorrhage gitu ya, peteki, kemudian dia akan muncul gini nih ya. Ini jangan lupa salah satunya Anda pikirkan sebagai infective endocarditis. Kemudian kalau Anda lihat di daerah matanya ya, akan ada red spot gitu ya di retinanya, nanti akan bentuknya merah, kemudian tengahnya putih ini. Nah kalau ada lesi juga di daerah ujung-ujung ekstremitas, nanti akan terbentuk lesi Janeway ini. Jadi nanti dia bentuknya merah erythematos ya, kemudian dia tidak sakit ya, tapi dia akan seperti ini. Ini juga akibat dari vaskulitis. Nah kemudian ada juga yang namanya nodulus Osler ya, ada benjolan juga di begini ya. Jadi biasanya dia sakit munculnya. Jangan lupa salah satunya ini infective endocarditis. Nah bagaimana caranya? Kalau sudah terlanjur terkena infektif endokarditis, nanti dia harus dilakukan pemberian antibiotik dan tidak cuma 1 minggu 2 minggu, tapi sampai kadang harus mondok selama 6 minggu sampai 8 minggu. Jadi kadang 1 bulan 2 bulan di rumah sakit ya. Jadi ini berat. Jadi diberikan antibiotik yang untuk mencegah kuman-kuman yang gram positif, tadi juga gram negatif. Dan dia harus dikultur ya. Wajib ini dikultur. Kemudian pencegahannya bagaimana? Biar tidak bisa begini, maka anak-anak yang dengan terjadi tadi penyakit jantung rematik atau penyakit jantung kelowaan atau ada gangguan, kalau Anda dengar suatu bising gitu ya di jantungnya, maka kalau dia mau dilakukan tindakan seperti ekstraksi gigi atau dia sirkumsisi, operasi ya, atau misalnya tindakan yang lain, operasi yang lain, maka dia harus diberikan antibiotik profilaksis. Biasanya diberikannya bisa ampicillin kalau intravena ya, atau cefazolin. Jadi cefalosporin golongan pertama diberikan 50 mg per kilogram berat badan 1 kali saja 30 menit sebelum insisi. Tapi kalau misalnya mau oral ya, dia misalnya mau dicabut giginya di poliklinik gitu ya, tidak dibius total, maka bisa diberikan amoxicillin 50 mg per kilogram berat badan, diberikan 1 jam sebelum dicabut giginya. Ini yang terakhir adalah penyakit Kawasaki. Jadi penyakit Kawasaki ini juga merupakan penyakit yang dia demam, tapi dia sebenarnya bukan penyakit infeksi, tapi dia akan datang dengan demam dan biasanya menimbulkan sekuan yang berat di jantungnya juga ya. Jadi ini merupakan penyakit yang paling sering juga selain tadi penyakit demam rematik akut, juga penyakit Kawasaki ini penyakit yang paling sering pada anak untuk penyakit jantung dapatan. Dan biasanya terjadi pada usia kira-kira di bawah 4 tahun. Bisa terjadi di atas 4 tahun tapi jarang, dan di bawah 1 tahun jarang. Paling sering adalah usia 3-4 tahun. Dan seringnya terjadi pada orang-orang yang oriental. Jadi ini yang menemukan namanya Pak Tomoku Kawasaki, orang Jepang. Jadi yang mirip-mirip orang Jepang gitu biasanya, kebanyakan pasien-pasien kita di Sarjito sini. Jadi ini ditandai dengan ada 3 fase ya. Jadi fase akut yang pertama itu gejalanya adalah 10 hari pertama. Jadi anak ini akan demam, tapi
sebenarnya bukan penyakit infeksi. Jadi dia akan demam, demamnya itu tinggi dan remiten, kebanyakan remiten. Remiten itu demamnya tinggi terus, tapi tidak pernah turun sampai suhu normal. Kebanyakan yang khas kalau belum diberikan obat apa-apa, demamnya akan seperti itu, ya. Dan biasanya demamnya itu tidak berespon, kalau Anda berikan antibiotik tetap aja demam. Dan ini demamnya minimal harus lebih dari 5 hari. Jadi anak infeksi virus, misalnya virus flu gitu ya, batuk pilek gitu, infeksi biasanya kan bisa demam karena infeksi virus itu demam itu biasanya 1-5 hari. Kalau Kawasaki disease ini kriterianya harus minimal demamnya lebih dari 5 hari. Jadi bisa saja Anda mendiagnosis Kawasaki sebelum usia 5 hari, tapi kalau pemberian obatnya nanti harus nunggu setelah 5 hari. Karena bisa saja ini mirip seperti infeksi virus ya. Jadi minimal demam harus 5 hari. Kalau Anda biarkan demamnya nanti akan bisa sampai 10 hari, bisa sampai 4 minggu ya, bisa sampai sebulan, bisa sampai 2 bulan kalau dibiarkan. Nah ini nanti selain demam harus ada gejala yang namanya konjungtivitis, matanya merah tetapi tidak kotor. Jadi tidak ada kotorannya, tapi dia matanya merah dua-duanya. Kemudian ada perubahan di mulutnya seperti lidahnya seperti stroberi. Jadi stroberi itu merah, bintik-bintik putih. Jadi seperti itu. Kemudian bibirnya merah, pecah-pecah ya, cracks gitu ya. Kemudian ada tangan sama kakinya nanti ada perubahan bengkak ya, dan merah dan edem. Kemudian ada ruam dan juga ada cervical lymphadenopathy. Jadi dia cervical lymphadenopathy tapi di anterior. Jadi di depan sternocleidomastoideus. Nanti lymphadenopathy itu cuma satu sisi biasanya unilateral tapi besar lebih dari 1,5 cm. Jadi di fase akut ini ada beberapa gejala ini. Ada sekitar 6 gejala, nanti tidak harus semuanya. Tapi gejala ini yang pasti harus ada pasti demam. Nah ini anaknya biasanya anak penderita Kawasaki disease itu anaknya tidak tampak happy. Jadi dia biasanya tampak sakit berat. Anaknya seringnya tampak toksik, bibirnya merah, matanya merah, badannya merah ya. Ini matanya merah ya, tidak ada kotorannya. Jadi mata merah tapi tidak kotor. Bibirnya seperti stroberi, benar-benar merah, kadang cracks ya. Di sini ada putih-putih bintil-bintil. Nah kemudian kalau kita lihat di sini ini ada cervical lymphadenopathy. Jadi di depan sternocleidomastoideus besar dan unilateral 1,5 cm. Nah ini ada ruam. Ruamnya itu di seluruh badan, tidak terlalu khas, tapi seringnya juga ada di daerah perianal. Kemudian ini ada pembesar, ada bengkak dan juga eritem di daerah tangan juga dan kaki. Jadi seperti pakai stocking gitu, seperti pakai kaos kaki. Jadi dia ini kalau kulitnya putih dia mesti kelihatan. Jadi merah begini ya dan bengkak. Ini tangannya merah dan bengkak ya. Tangannya ini kelihatan merah dan bengkak. Kalau orang yang putih kelihatan, dan biasanya kebanyakan orangnya putih-putih. Nah nanti kalau sudah hari ke-10 Anda biarkan, kadang-kadang dia demamnya turun sendiri. Tetapi pada saat dia turun itu maka akan terjadi gejala masalah di jantung yang berat. Jadi di jantungnya nanti akan terjadi koronernya itu, pembuluh darah koroner akan terjadi aneurisme. Jadi aneurisma ada pelebaran pembuluh darah koroner. Kalau pelebaran pembuluh darah koroner nanti darahnya akan lewat koroner ke miokard. Kalau ada pelebaran aneurisma maka nanti akan bisa terjadi trombus. Trombus nanti kalau dibiarkan mesti akut miokard infarct ya. Jadi dia nanti akan iskemik juga. Nah ini terjadi perikardial infusi juga, myocardial infarct biasanya terjadi setelah 10 hari sakit. Jadi hari ke-11 demamnya turun, biasanya nanti akan terjadi gangguan ini. Maka Anda sebagai dokter umum tidak boleh telat, jangan sampai membiarkan dia di hari ke-10. Kalau Anda ketemu sebelum hari ke-10 harus terdiagnosis ya. Nah setelah hari ke-10, dia hari ke-11, maka nanti demamnya turun, muncul desquamasi. Jadi ujung-ujung kukunya itu akan mengelupas kulitnya. Kemudian ruamnya hilang, demamnya hilang, lymphadenopathy hilang, anaknya sudah tampak baik. Karena tadi sebelumnya tampak rewel sekali ya. Tapi pada saat itu nanti di hari ke-11 akan terjadi trombositosis. Jadi akan terjadi trombositosis ya. Biasanya trombositnya bisa sampai 1 juta. Ini desquamasinya. Desquamasinya biasanya munculnya mulai dari ujung kuku ini kemudian melebar ke sana. Tapi dimulai dari ujung-ujung sini ya. Nah kemudian kalau dibiarkan lagi setelah hari ke-25, maka semua fase reaktan, fase akut tadi kalau awal-awal CRP-nya meningkat, ESR-nya meningkat kayak orang sepsis. Kalau dibiarkan nanti hari ke-25 semuanya normal ya. Trombositnya pun biasanya akan turun dengan baik ya. Tapi nanti akan muncul garis ini. Nah garis ini kalau muncul itu biasanya nanti sudah terjadi kelainan koroner yang berat. Nah bagaimana mendiagnosis Kawasaki? Ini bisa didiagnosis oleh Anda dokter umum. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Yang pertama yang wajib harus ada demam.
demamnya harus minimal 5 hari ya, atau 5 hari lebih. Jadi demam 5 hari lebih disertai 4 dari gejala yang lain. Kalau ini disertai 4 dari gejala yang lain, jadi misalnya matanya merah, kemudian bibirnya merah, lidahnya merah, kemudian tangannya tadi bengkak dan merah, ada badan ini ya, ruam, ada 4, 1, 2, 3, 4 serta demam, maka ini namanya Kawasaki komplit. Tapi kalau tidak ada 4, misalnya cuma 3, adanya cuma nomor 2, nomor 3, nomor 4 disertai demam 5 hari lebih, atau misalnya ada 2 saja disertai demam, maka namanya Kawasaki incomplete. Kawasaki komplit ataupun incomplete, semua gejalanya akan bisa menyebabkan aneurisma koroner. Jadi Anda harus bisa mendeteksi anak-anak ini dengan demam. Nah, jadi kriteria diagnostiknya adalah demam, tadi 5 hari minimal ya, disertai 4 atau 5 gejala dari kriteria tadi. Itu namanya kriteria namanya Kawasaki komplit. Tapi kalau tidak 4 ya, atau mungkin 3 atau 2 saja yang lainnya selain demam, maka incomplete. Tapi semuanya ini bisa menyebabkan gangguan koroner sama saja ya. Pemeriksaan labnya Anda bisa periksa, nanti awal-awal akan ada leukositosis. Jadi kadang-kadang leukositosis maka diberikan antibiotik tapi dia tidak membaik. Kemudian bisa juga dia anemia gitu ya. Kemudian CRP, KED-nya meningkat gitu ya. Trombositnya di awal-awal di 10 hari pertama masih normal. Tapi nanti setelah hari ke-11 dia trombositnya tinggi, bisa sampai 1 juta, 2 juta. Kemudian di awal-awal minggu pertama kadang-kadang Anda bisa periksa kencingnya akan ada leukosit esterase seperti infeksi saluran kemih. Tetapi kalau Anda kultur dia mungkin normal ya. Kemudian enzim hatinya bisa meningkat, hipoalbuminemia gitu ya, macam-macam bisa terjadi. Nah, ini differential diagnosisnya agak mirip-mirip dengan penyakit-penyakit ini, walaupun nanti kalau Anda sudah jadi dokter tahu ya pasti beda, tetapi mirip-mirip. Contohnya misalnya penyakit measles itu campak. Campak itu demam juga, merah-merah juga badannya. Tetapi matanya biasanya konjungtivitis dan ada kotorannya karena dia ada batuk pilek yang prominent. Tapi orang Kawasaki itu batuk pileknya tidak, kalaupun ada tidak terlalu sering. Tapi orang-orang campak ini batuk pileknya dia parah ya. Kemudian matanya kotor. Kemudian dia ada kompleks spot juga kalau si campak ini. Dan campak itu biasanya ruamnya nanti terjadi setelah hari keempat demam ya, dia muncul. Kemudian ada hiperpigmentasi. Dan ini karena infeksi virus maka biasanya tidak perlu antibiotik, tidak perlu obat macam-macam ya. Biasanya kalau measles ini diberikan vitamin A. Nah, ini ada juga DD-nya Stevens-Johnson syndrome. Jadi habis pakai obat-obatan tertentu, kemudian bibirnya merah, matanya begini gitu, tapi agak beda ya. Atau juga ada yang namanya scarlet fever. Scarlet fever itu sebenarnya infeksi bakteri Streptococcus juga grup A, tetapi dia biasanya terkena pada anak-anak yang umur 5-15 tahun. Jadi infeksi Streptococcus tadi tidak hanya pharyngitis Streptococcus, tidak hanya infeksi kulit, tapi bisa namanya scarlet fever. Scarlet fever itu gejalanya mirip pasien Kawasaki. Jadi dia demam, biasa demam sampai 7 hari. Jadi bisa demamnya sampai lebih dari 5 hari, ruam-ruam badannya, kemudian bibirnya kayak stroberi juga, tapi anaknya biasanya sudah besar. Ya. Jangan lupa salah satunya kalau dia ada nyeri tenggorok juga, Anda ingat ini mungkin infeksi Streptococcus. Anda bisa cek asto atau kalau enggak Anda harus berikan antibiotik tadi phenoxymetilpenicillin selama 10 hari atau Anda suntik pakai benzathine penicillin. Karena kalau tidak nanti 2 minggu, 4 minggu lagi dia akan terjadi demam rematik akut kalau dia rentan secara genetik. Ya. Nah, kemudian ini bisa mirip juga dengan yang namanya rubella, tapi rubella itu infeksinya ringan. Biasanya dia mulai sindrom juga, kemudian muncul 2-3 hari setelah demam dia muncul bintik-bintik merah, tapi ini relatif ringan ya. Tidak sama seperti Kawasaki, karena kalau Kawasaki itu demamnya harus lebih dari 5 hari. Nah, kemudian ini HFMD, foot and mouth disease, ini juga sama ya, selain merah tapi dia ada seperti sariawan. Mungkin kalau Anda sudah pernah ketemu pasien pasti beda ya. Nah, ini kalau pasien Kawasaki, kalau ada EKG dia akan tampak iskemik ya. Jadi low voltage, DRS-nya, ST elevasi, macam-macam ini bisa gangguan kalau dia sudah hari ke-10 ya. Nah, kemudian kalau eko ini penting sekali ya. Jadi kalau Anda misalnya memungkinkan harus dirujuk juga pasien seperti ini ke dokter anak seperti saya, subspesialis jantung ya. Nanti untuk kita lakukan ekokardiografi, kita cek koronernya. Tapi kalau saya sebelum 10 hari ngecek koronernya biasanya normal, wajar. Karena biasanya paling sering 70% kebanyakan itu terjadi di aneurisma koroner itu setelah hari ke-10. Jadi kalau nanti saya periksa sebelum hari ke-10 ini koronernya normal, bukan berarti dia tidak Kawasaki. Jadi sebenarnya Kawasaki disease itu diagnosis klinis, Anda pun bisa mendeteksi. Tapi kalau untuk konfirmasi gangguan koroner atau tidak, Anda bisa rujuk ya.
Nah kalau ini, ya ini sudah ya, ini komentar penting untuk Anda. Nah bagaimana pengobatannya? Pengobatannya ini penting sekali ya. Jadi pengobatannya itu karena dia namanya penyakit Kawasaki, obatnya mahal seperti beli motor Kawasaki. Jadi kalau anaknya beratnya 20 kilo, nanti kira-kira mungkin dia perlu bayar sekitar 50 juta, 60 juta untuk membeli imunoglobulin, IVIG. Dan IVIG ini biasanya nggak di cover sama asuransi BPJS. Kalau di rumah sakit Sarjito biasanya diberikan karena rumah sakit Sarjito baik ya, mau memberikan enggak, maksudnya benar, rumah sakitnya belum tentu mau memberikan, dia maksudnya rumah sakitnya dia baik mau memberikan karena ini uangnya uang bukan dari BPJS, dia nggak mau mengcover ya. Jadi nanti belum tentu di rumah sakit itu mau mengcover pemberian IVIG. Jadi ini harusnya diberikan obat-obat seperti ini karena IVIG ini harus diberikan sebelum hari ke-10. Jadi kalau Anda bisa mendeteksi Kawasaki disease sebelum hari ke-10, tapi setelah harus lebih dari 5 hari. Jadi pemberian IVIG itu diberikan pada hari ke-6 sampai hari ke-10 sakit. Itu nanti efektivitasnya bagus untuk mencegah terjadinya aneurisma koroner. Tapi itu tadi mahal sekali. Dosis yang ideal adalah 2 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kadang 1 gram bisa, tapi idealnya 2 gram per kilogram berat badan. Diberikan terus sampai 10 sampai 12 jam. Jadi pemberiannya langsung terus gitu ya. Setelah Anda berikan ini biasanya nanti anaknya yang tadi tampak toksik setelah dia selesai pemberian imunoglobulin dia akan sangat bagus, demamnya berespons turun, kemudian anaknya akan sangat tampak baik ya. Nah ini idealnya diberikan. Kalau tidak ada ini bagaimana? Kalau tidak ada seperti ini dan orangnya tidak mampu dan tidak diberikan ya, karena memang obatnya tidak disediakan, maka nanti Anda bisa berikan obat seperti aspirin tapi dosis tinggi. Jadi aspirin ini selain diberikan imunoglobulin yang harus diberikan pada orang Kawasaki itu juga aspirin. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya kalau ini kuliah ini, karena obatnya itu biasanya kalau nggak imunoglobulin nanti jawabannya aspirin. Kalau nggak prednisone jawabannya tambahnya aspirin juga ya. Jadi obatnya nanti asetosal atau aspirin itu dosisnya awalnya dosis tinggi seperti ini diberikan ya. Biasanya kemudian nanti setelah itu diturunkan, diberikan dosis yang kecil ini untuk mencegah trombosis tadi. Jadi biasanya diberikan sampai waktu yang lama. Kalau ekonya normal dia diberikan sampai 2 bulan. Kalau ekonya tadi ada aneurisma dia diberikan sampai aneurismanya membaik, koronernya normal. Kalau setelah 2 tahun koronernya tetap membesar, ada giant, kadang-kadang dia harus ditambahkan juga. Kalau giant tidak hanya aspirin ya, koronernya besar sekali lebih dari 7 mm, dia harus diberikan juga warfarin. Warfarin itu nanti setiap hari atau setiap 3 hari harus dicek INR-nya. Jadi anaknya diambil darah setiap hari. Dan kemudian nanti anaknya ini kalau sudah 2 tahun tidak membaik harus di bypass. Jadi dia koronernya harus dibenerin pakai operasi besar. Jadi ini tadi yang saya terangkan semua itu adalah penyakit-penyakit jantung yang didapat kebanyakan, tetapi sebenarnya kita bisa mencegah asalkan Anda bisa screening dini. Sehingga ini menjadi penting ya. Dan dia biasanya kebanyakan tadi yang saya ceritakan ini datang dengan demam. Kira-kira itu yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan?